Seorang penggemar lucu menarik perhatian Jimin di konser LA BTS. Jimin melihat 2 kali lipat di konser BTS dan itu semua berkat ARMY. Pada tanggal 27 dan 28 November, BTS mengadakan 2 pertunjukan pertama Permission to Dance on Stage LA di SoFi Stadium di Los Angeles. Seperti biasa, penggemar berpakaian mengesankan dalam pakaian bertema BTS dan semakin banyak pakaian itu semakin baik. Salah satu ARMY menggabungkan humor, cinta penggemar, dan kenyamanan di acara itu dengan mengenakan selimut dengan wajah Jimin tercetak di atasnya. Seorang operator kamera memperbesar selimut, memasangkan di layar lebar untuk dilihat semua orang. Jimin tersenyum dan menatap selimut dengan baik dan lama. Ketika Jimin berbalik ke arah hadirin untuk berbicara, selimut itu masih ada di pikirannya. Dia tertawa terbahak-bahak saat ribuan ARMY bersorak. Seseorang memberi penggemar ini penghargaan ARMY terbaik. Dia tentu layak mendapatkannya. Jin benar-benar kalah karena fanboy liar di konser LA BTS. Jin telah menemukan seseorang di LA yang sama lucunya dengan dia. Sepanjang kedua pertunjukan BTS Permission to Dance on Stage di LA, Jin menghibur penggemar dengan berbagai bakatnya, menyanyi, menari, cosplay, bahkan komedi. Selama This Is, Jin duduk di tepi panggung untuk mengobrol dengan penggemar. Satu ARMY khususnya menarik perhatian Jin dalam fancam. Jin menunjuk dan menertawakan seseorang di antara penonton, menyukai hidangan apapun yang mereka sajikan. Siapa ARMY yang lucu ini? Fanboy terliar di SoFi Stadium. Sebuah fancam yang berbeda menunjukkan dia mengirimi hati Jin dan menampilkan gerakan tarian terbaik di barisan depan. Fanboy Jin tidak membutuhkan izin untuk menari, tapi semua ARMY tetap memberikannya. Selain itu, pelatih hot girl Megan Thee Stallion mengubah Jin menjadi anak laki-laki seksi. BTS dan Megan Thee Stallion mengejutkan penonton dengan penampilan live butter mereka bersama di konser Permission to Dance on Stage di Los Angeles. Seperti yang diperkirakan sebelumnya oleh para penggemar, Megan Thee Stallion membuat penampilan kejutan sebagai cameo dari penampilan grup Butter selama pertunjukan kedua di konser tersebut. Sebelumnya, Megan Thee Stallion tidak dapat membawakan Butter bersama grup tersebut di American Music Award 2021 karena alasan pribadi. Fans sangat senang akhirnya melihat Megan membawakan Butter bersama BTS secara langsung di atas panggung. Sementara itu, BTS akan melanjutkan dengan 2 set pertunjukan lagi di LA pada tanggal 1 dan 2 Desember. Megan Thee Stallion yang bergabung dengan anggota BTS, seperti yang diharapkan, itu benar-benar pertunjukan yang epik. Saat grup K-pop legendaris dan rapper superstar berjalan di atas catwalk panggung selama penampilan mereka, Megan melakukan isyarat dengan I love you dan menjulurkan lidah. Pose lidahnya yang khas telah menjadi identik dengan mereknya, dan para penggemarnya, dikenal sebagai hotties, sering meniru pose tersebut. Jin melihat Megan menjulurkan lidahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menirunya. Itu bahkan pertama kalinya Jin meniru Megan. Ketika BTS bertemu dengannya selama perjalanan mereka ke New York, dia meniru posenya selama foto grup mereka. Sepertinya pelatih hot girl sedang mengerjakan sihirnya pada Jin. Yang ketiga, BTS punya momen upsi total pada siaran V-Live-nya. BTS telah memulai konser Permission to Dance on Stage mereka di SoFi Stadium di Los Angeles, California, dan ARMY telah menyukai semua konten yang datang dengan konser langsung mereka. Dari konser itu sendiri hingga posting Weverse, pembaruan Twitter dan V-Live, ARMY penuh dengan konten. Mereka memulai konser pertama dari 4 konser pada Sabtu 27 November, dan punya banyak hal penting yang terjadi dalam pertama kalinya sejak mereka kembali bersama ARMY sejak sebelum pandemi. Salah satunya adalah V Minkook, V Jimin Jungkook Subunit. V-Live yang kita semua dapatkan setelah konser. Pada sehari 3 bagian, V memulai streaming langsung dengan Jimin, akhirnya membawa Jungkook di mana mereka bermain game, mengobrol, dan membaca komentar dari penggemar. Satu momen khususnya, di bagian kedua dari streaming V-Live, jangan bingung dengan video ketiga mereka yang berjudul Ini Bagian 2. V membuat Jimin dan Jungkook dengan cara yang memberikan banyak pembawa acara radio, acara bahkan memiliki judul Purple Purple V Purple. Pada V-Live Sabtu malam, para pria berbicara tentang bagaimana V sebenarnya yang terburuk dalam hal makanan pedas. V kemudian menceritakan bahwa dia sangat buruk dalam makanan pedas, sehingga dia bahkan tidak bisa makan Shin Ramyeon, merek mie instan di Korea yang sangat terkenal. Jimin segera menangkap kesalahan V dan mulai tertawa, dan reaksi V sangat lucu. Jungkook mencoba menyelamatkan hari itu dengan menanyakan apakah itu ramen baru, karena Shin dalam bahasa Korea berarti baru.
V menangkap dan mengatakan bahwa dia telah berbicara tentang ramen yang menjadi buruk karena sin juga bisa berarti asam dalam arti ketika makanan kadaluarsa. Kita tidak tahu pasti kenapa V punya reaksi seperti itu untuk tidak menyensor merek, tetapi ARMY punya beberapa tebakan. Bukan rahasia lagi bahwa BTS adalah raja merek. Apapun yang mereka pakai, gunakan, atau makan membuat banyak ARMY keluar dan membeli barang yang sama dengan produk yang akhirnya terjual habis. Ini sebenarnya sudah sering terjadi sehingga Jungkook berhenti membagikan merek barang yang dia gunakan sehingga dia masih bisa membelinya untuk dirinya sendiri. ARMY juga menemukan fakta bahwa BTS tidak punya sponsor atau kolaborasi merek dengan Nongsim, pecinta Shin Ramyeon, dan itulah kenapa V tidak seharusnya mengatakannya. ARMY tertawa terbahak-bahak tentang momen lucu yang menggemaskan di Twitter ini. Sayangnya, kerusakan itu terjadi karena cukup jelas V menyebutkan Shin Ramyeon. Anak-anak itu mengakhiri V-Live dengan cepat dan pindah bagian 3 untuk yang bersih, dengan harapan bahwa Shin Ramyeon tidak akan terjual habis di mana-mana begitu mereka kembali ke rumah. Yang keempat, VBTS berbicara tentang musik solonya di konferensi pers global Permission to Dance dan terus bersinar di LA. BTS akan membosankan tanpa Taehyung, seperti yang dikatakan rekan-rekannya sebelumnya, dan itu terbukti sekali lagi saat V terus menonjol setiap kali BTS pergi. Pada konferensi pers global BTS untuk konser Permission to Dance mereka di LA pada 28 November, media menunjukkan pengakuan dan kekaguman mereka terhadap musik V. Taehyung tampaknya memegang erat semua orang sebagai musisi yang musiknya paling dinanti. Wartawan di konferensi pers tidak bisa tidak bertanya kepada artis tentang musik solonya di masa depan karena kamera tidak dapat melepaskan aura memikatnya yang memperbesar wajahnya beberapa kali. Saya berharap suatu hari saya akan menunjukkan musik saya sendiri yang berbeda dari BTS, kata Kim Taehyung. Musik V selalu sangat dinanti, kegembiraan meningkat di antara semua orang yang menunggu lagu-lagu darinya, terutama karena dia sebelumnya menyebutkan di V-Live-nya bahwa dia ingin merilis lagu Jazz Christmas dan dia akan mengerjakannya ketika dia kembali ke Korea. V mengambil alih konser LA dengan penampilan dan vokalnya yang sempurna. Artis itu sangat suka berada di atas panggung, sehingga para penggemar tidak bisa tidak memperhatikan betapa dia bersinar di setiap penampilannya, memberikan pertunjukan terbaik yang sempurna. Meski masih menjalani fisioterapi untuk kakinya dan masih belum pulih sepenuhnya, sang artis tidak membiarkan hal itu menahannya. Sebaliknya, itu hanya membuat para penggemar kagum pada tingkat profesionalismenya. Karakter utama LAV muncul di berita SBS. Dispatch menulis artikel tentang berapa banyak ARMY yang terinspirasi untuk berpakaian seperti dia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.